Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resnadi. Saya mahasiswa Universitas Penjajaki Bekasi dengan nomor NIM 2892 05 0072 dari Prodi Manajemen semester 5 yang akan menyelesaikan tugas UAS mata kuliah Ekonomi Internasional dengan dosen pengampu Ibu Wina Sari Kusuma Ningtyas, SIP, SE, MM. Mekanisme pembayaran internasional. 1. Pentingnya pembayaran internasional dalam kontrak bisnis internasional, kejelasan dan aspek keamanan dalam mekanisme pembayaran menjadi amat penting. Hal ini mengingat para pihak yang terkait dalam kontrak seperti itu tidak dalam wilayah yang sama karena terpisah oleh sekat administrasi antar negara yang berbeda dan oleh jarak yang cukup jauh. Mekanisme pembayaran yang tepat selain dapat memberikan jaminan keamanan juga dapat memberikan kemudahan bagi para pihak, misalnya dalam transaksi ekspor dan impor melalui pembayaran advance payment atau pembayaran di muka. Akan memberikan kemudahan bagi eksportir karena pembeli atau importir terlebih dahulu melakukan pembayaran sebelum barang dikirim oleh eksportir atau penjual. Jenis-jenis pembayaran internasional. Pembayaran tunai atau cashman. Pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan uang tunai atau cek yang dilakukan bersama-sama dengan surat pesanan atau menunggu diterimanya kabar bahwa barang yang telah dipesan dikapalkan oleh eksportir. Pembayaran bisa dilakukan dengan menggunakan cek atau bank draft pada saat barang dikirim oleh eksportir atau sebelum barang diterima oleh ekspeditur. Cara seperti ini mempunyai risiko seperti berikut. Dalam pembelian barang, importir harus menyediakan dana walaupun barang yang dibeli belum diterimanya. Importir dalam hal ini harus menanggung biaya untuk barang yang dipesan. Terdapat kemungkinan barang yang dipesan tidak sesuai dengan barang yang diterima. Ada kemungkinan terjadinya keterlambatan datangnya barang maupun ketidakjujuran pihak eksportir. Karena eksportir berada di tempat yang jauh, maka keadaan pengekspor atau bonafiditasnya tidak sepenuhnya diketahui pengimpor. Harus tersedia uang cash yang cukup besar. Kehilangan penggunaan modal kerja karena barang diterima kemudian harus berdasarkan kepercayaan dan kejujuran eksportir. B. Perhitungan kemudian atau open account. Pembayaran kemudahan atau rekening terbuka adalah cara pembiayaan transaksi perdagangan internasional, yaitu eksportir mengirim barang kepada importir tanpa ada dokumen yang meminta pembayaran. Pembayaran dilakukan setelah barang laku, dijual atau setelah beberapa waktu atau terserah kebijakan importir.
1 sampai dengan 3 bulan setelah tanggal pengiriman sesuai dengan perjanjian yang disepakati bersama. Dalam hal ini, risiko sebagian besar ditanggung oleh eksportir. Misalnya, eksportir harus mempunyai banyak modal, dan bila pembayaran dilakukan dengan mata uang asing, risiko perubahan kurs menjadi tanggungan eksportir. C. Pembayaran dengan surat wesel dagang atau commercial draft atau trade bill. Surat wesel dagang adalah pembayaran yang dilakukan dengan cara eksportir menarik surat wesel atas importir sejumlah harga barang beserta biaya pengirimannya. Surat wesel dagang atau commercial bill of exchange sering disebut draft atau trade bill, yaitu surat yang ditulis oleh penjual atau eksportir yang berisi perintah kepada pembeli atau importir untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu tertentu di masa datang. Surat perintah semacam ini sering disebut wesel. Wesel adalah surat perintah pembayaran dari seseorang atau penarik wesel yang ditujukan kepada orang lain yang kena tarik untuk membayar sejumlah uang tertentu, misalnya nominal wesel kepada seseorang yang ditunjuk dalam surat wesel, yaitu pemegang wesel. Pada tanggal jatuh tempo draft ada dua macam, yaitu clean draft adalah draft yang tidak disertai jaminan dokumen barang, dan dokumen draft yakni draft yang disertai jaminan dokumen pengiriman serta asuransi barang. D. Pembayaran dengan letter of credit LC. LC adalah surat kredit atau pemberian kredit yang dikeluarkan oleh suatu bank atas permintaan nasabah yang ditujukan kepada korespondennya di tempat lain atau luar negeri, dengan permintaan agar disediakan sejumlah uang atau dana untuk orang atau perusahaan yang namanya disebut dalam LC. Dengan kata lain, LC adalah surat yang dikeluarkan oleh bank atau permintaan pembelian sejumlah barang yang banknya sendiri yang mengeksportir atau menyetujui dan membayar surat wesel yang ditarik oleh eksportir. Dengan demikian, LC merupakan suatu alat pengganti kredit bank yang dapat menjamin pembayaran bagi eksportir. Pada dasarnya terdapat tiga pihak yang ada dalam LC. 1. Opener atau importir adalah pihak mengajukan permintaan pembukaan LC kepada bank. B. Kedua, user atau issuing bank adalah bank yang di negara importir yang mengeluarkan LC atas permintaan importir. 3. Beneficiary atau eksportir adalah pihak yang menerima pembukaan LC oleh importir akan menjamin pula semua pembayaran yang dilakukan oleh bank. E. Kompensasi pribadi atau private compensation. Cara pembayaran dengan mengalihkan penyelesaian utang piutang pada seseorang penduduk dalam suatu negara tempat penduduknya disebut tinggal. Dengan demikian, utang piutang tersebut pembayarannya dapat diselesaikan tanpa perpindahan mata uang ke negara lain. Hanya saja kesukarannya adalah dalam mendapatkan orang-orang yang
persis mempunyai utang piutang dalam jumlah yang sama. Cara pembayarannya digunakan di Indonesia sekitar 1960-an, namun sudah tidak banyak lagi dipergunakan. Pembayaran dengan consignment. Metode ini dilakukan karena saling mengenal dengan baik, saling mengetahui reputasinya, dan utamanya para pihak telah sering melakukan transaksi kerjasama bisnis. Jadi barang yang akan dijual adalah barang titipan untuk jangka waktu tertentu dan pembayaran dengan termin waktu. Kemudian when prestasi antara lain A. Pembayaran tidak membayar harga kepada penjual. 2. Pembeli telah berhasil menjual barang tersebut kepada pihak ketiga, akan tetapi pembeli menunda pembayaran kepada penjual dan menyatakan barang tersebut belum lagi terjual. Dengan demikian, pembeli mendapat keuntungan dari penundaan pembayaran. 3. Bila pembeli telah menjual barang tersebut kepada pihak ketiga, pada saat terjadinya kenaikan atas harga barang tersebut, tetapi di kemudian memberitahukan kepada penjual bahwa barang tersebut dijual kepada pihak ketiga pada saat sebelum terjadinya kenaikan harga. 3 kondisi harga. A. 1. Free along ship atau FASH. Apabila harga komoditas berdasarkan FASH, maka seluruh biaya sampai dengan komoditas berada di samping kapal yang akan mengangkut menjadi tanggungan penjual. Jadi harga komoditas menurut kondisi FASH sama dengan harga pembelian ditambah dengan semua biaya hingga komoditas berada di samping kapal, termasuk biaya cukai atau pajak ekspor dan keuntungan yang disesuai dengan penjual. B atau free on board atau FOB, kondisi harga barang impor. Free on board adalah penetapan harga barang yang diterima oleh penjual. Eksportir sangat menyerahkan barang ekspor atau komoditas hanya sampai di palka atau perut kapal. Kewajiban importir dalam syarat free on board adalah yaitu payment of the price. Importir membayar harga yang diimpornya sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak penjualan atau MOU. 2. License, autosense, and formalities. Pihak importir dan eksportir memperoleh semua perizinan ekspor dan impor dari pemerintah yang berwenang dengan risiko dan biaya sendiri. 3. Contract of Crash and Insurance. Menerbitkan penjualan pengangkut atau pengangkutan atas biaya sendiri untuk mengangkut barang dari pelabuhan pemautan atas kapal yang ditunjuk. Truck delivery. Importir mencari dan menentukan pelayaran dan kapal tertentu untuk mengangkut barang dari pelabuhan eksportir. 4. 5. Transfer of risk. Importir menanggung semua risiko kerusakan dan kehilangan barang. 6. Division of cost. Importir berkewajiban membayar sendiri semua ongkos pengiriman barang. C. Cost and freight atau CNV. Harga barang yang dijual sudah termasuk harga jual barang
ditambah ongkos kapal yang mengangkut barang ekspor tersebut dari pelabuhan pemuatan sampai ke tepi dermaga di pelabuhan tujuan negara importir. Eksportir tidak bertanggung jawab untuk mengasuransikan komoditas ekspor tersebut. D. Cost insure atau cost insure and freight atau CIV. Eksportir bertanggung jawab dan berkewajiban melakukan penyerahan barang ekspornya sampai kapal yang bermuatan barang tersebut bersandar di dermaga pelabuhan tujuan importir sesuai dengan disebutkan dalam letter of credit. Untuk itu, eksportir wajib membayar semua ongkos dan biaya angkut barang sampai ke pelabuhan tujuan. Credit to atau CPT. Eksportir atau penjual menyerahkan barang kepada pengangkut kapal yang telah ditunjuknya sendiri, tetapi eksportir wajib membayar ongkos angkut yang perlu untuk mengangkut barang itu sampai ke tempat tujuan yang disebutkan. Artinya importir menanggung segala risiko dan membayar setiap ongkos yang timbul setelah barang tersebut diserahkan. Sistem moneter internasional. Satu pengertian sistem moneter internasional merupakan sistem devisa yang digunakan oleh kebanyakan negara yang berperan besar dalam lalu lintas finansial internasional. Sistem devisa menentukan bagaimana kurs tukar asing ditentukan dengan bagaimana pemerintah dapat mempengaruhi nilai tukar. Sistem moneter internasional merupakan sistem keuangan yang dilakukan oleh semua negara di seluruh dunia yang mengkaji pembayaran tentang transaksi lintas negara. Dana Moneter Internasional atau IMF adalah organisasi internasional yang bertanggung jawab dalam mengatur sistem finansial global yang menyediakan pinjaman kepada negara anggota untuk membantu masalah keseimbangan neraca pembayaran tiap negara, dan konsekuensinya adalah negara-negara yang bersangkutan wajib melakukan kebijakan-kebijakan tertentu. Misalnya, privatisasi badan usaha milik negara. 2. Perkembangan sistem moneter internasional, yaitu A. Standar emas pada tahun 1976 sampai 1913. Penentuan mata uang ke emas dan penjaminan konvertibilitas dikenal sebagai standar emas gold standard. Perkembangan industri yang terjadi di Inggris dan perkembangan perdagangan dunia pada abad ke-19 menambah kepercayaan dunia terhadap emas. Adanya Perang Dunia Pertama dari 1919 sampai dengan 1923 bersamaan dengan Depresi Dunia 1931 sampai 1934, negara-negara di Eropa dilanda inflasi dan ketidakstabilan politik. Sistem moneter internasional menjadi kacau sehingga menimbulkan kurang percayanya dunia terhadap pound sterling yang masih dikaitkan dengan emas. Akhirnya pada tahun 1931 Inggris menanggalkan standar emas, dan karena itu nilai pound sterling jatuh untuk melanjutkan diikuti pola oleh dolar, yaitu Amerika Serikat. B. Periode antar perang 1918 sampai 1939. Amerika Serikat dan Britania Raya mengalami perubahan dari standar emas lalu ke mata uang fiat, lalu kembali lagi ke standar emas. Selama perang, beberapa pemerintah membiayai pengeluaran yang besar untuk militer mereka dengan mencetak uang. Hal ini mengakibatkan
terjadi inflasi dan pada akhir 1918 tingkat harga menjadi lebih tinggi yang terjadi di mana-mana. Amerika Serikat kembali ke standar emas pada 1919, Britania Raya pada 1925 dan Prancis pada 1928. C. Standar barang bukan emas zaman Bretton Woods pada tanggal 1 sampai 22 Juli 1944 diadakan pertemuan internasional Monetary and Financial Konferensi Bretton Woods atau New Hampshire AS, suatu konferensi moneter internasional yang dihadiri oleh 44 negara, kemudian dikenal dengan Bretton Woods Konferensi. Konferensi tersebut bertujuan untuk menyusun rencana pembuatan dan pengawasan sistem moneter. IMF berfungsi meletakkan dasar negara yang kuat pengaturan pembayaran internasional. 2. Sebagai tempat konsultasi serta kerjasama di bidang pembayaran internasional. 3. Membantu mengatasi kesulitan neraca pembayaran internasional, baik dengan bantuan jangka pendek maupun mempertahankan dan menetapkan laju tukar. 4. Menciptakan dan mendistribusikan cadangan internasional dalam bentuk special drawing rights atau SDR. Beberapa hal yang telah dicapai IMF yaitu berhasil mempertahankan peningkatan yang cepat dari volume perdagangan dan investasi, menunjukkan fleksibilitas dalam adaptasi terhadap perubahan-perubahan dalam perdagangan internasional. Semakin meningkatkan efisiensi, bahkan terjadi penurunan persentase cadang devisa. Semakin tangguh dan berhasil melewati masa krisis awal pada 1971, mengatasi kegiatan spekulatif dan bertahan dalam siklus bisnis yang bergejolak, mendukung tumbuhnya kerjasama internasional, membangun kepastian untuk mengakomodasi reformasi maupun perbaikan. Sistem moneter setelah tahun 1973. Semenjak 1973, sistem moneter internasional merupakan campuran antara kurs tetap dengan kurs berubah-ubah. Sering juga penguasa moneter negara-negara tersebut melakukan campuran tangan di pasar valuta asing untuk mengurangi fluktuasi kurs yang berlebihan. Caranya, apabila negara mengalami defisit dalam neraca pembayaran, kurs valuta asing cenderung naik. Untuk mencegah itu, bank sentral menjual valuta asing. 3. Sistem penetapan tukar kurs mata uang. A. Standar emas pada abad 19 di tahun 1870 sampai 1914, emas dipakai sebagai standar nilai tukar yang berlaku mulai tahun 1870 karena perkembangan yang terjadi dalam industri di Inggris dan makin berkembangnya perdagangan dunia pada abad 19. B. Sistem nilai tukar mengambang, flexibilitas exchange rate. Sifat dari nilai tukar tergantung dengan sifat pasar. Transaksi valuta asing secara bebas dasar atas akan membuat nilai tukar berubah-ubah sesuai dengan permintaan dan penawaran. Sistem nilai tukar tetap atau stabil, fixed exchange rate. Nilai tukar yang stabil, fixed
dapat timbul secara aktif dan pasif. Aktif yaitu pemerintah menyediakan dana untuk tujuan stabilitas kurs, stabilitas fond, dan pasif berarti suatu negara menggunakan sistem standar emas. D. Pengawasan devisa exchange control. Pemerintah monopoli seluruh transaksi valuta asing. Tujuannya adalah untuk mencegah adanya aliran modal keluar negeri dan melindungi pengaruh depresi dari negara lain, terutama dalam hal negara tersebut memiliki keterbatasan dalam cadangan valuta asing dibandingkan dengan permintaannya. 4. Kelemahan sistem moneter internasional. 1. Inflasi berkepanjangan. 2. Stabilitas mata uang terhadap dolar. 3. Perlu kepemimpinan negara yang kuat. 4. Peralihan fungsi IMF. 5. Gagalnya sistem moneter internasional. 6. Pengaruh timbal balik neraca pembayaran. 7. Ketidakpastian mata uang tunggal dan nilai tukar mengambang. 8. Negara yang mengalami kepailitan. Sekian penjelasan dari saya. Bila mana ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.